Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan dan anugerahnya yang membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita masih terus belajar tentang konsep pembelajaran yang diajarkan oleh Yesus dari Yohanes pasal 15. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ ada 3 perikop dari ayat 1 dan ayat seterusnya. Yang pertama adalah pokok anggur dan carangnya. Yang kedua adalah perintah untuk saling mengasihi. Dan yang ketiga adalah dunia membenci kita. Dan Yesus mengajarkan untuk kita tidak usah heran dengan apa yang terjadi dunia terhadap kita. Karena sebagaimana Yesus mengalami penderitaan, aniaya, karena memang Tuhan Yesus tidak berasal dan bukan berasal dari dunia, tetapi dia datang dari Allah untuk maksud dan tujuannya. Dan kalau kita berasal dari dunia, dunia tidak perlu membenci kita. Tetapi kita pun telah dilahirkan kembali. Kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Karena itu dunia membenci kita. Dan kita nggak usah heran, karena itu juga dilakukan kepada Yesus. Kalau guru kita, Yesus, dapat perlakuan seperti itu, kita nggak usah heran kalau kita juga mengalami yang sama. Karena itu di ayat 9 sampai ayat yang ke-16, di situ jelas sekali bahwa setelah kita belajar tentang kita adalah ranting, carang, dan dia adalah pokok anggur yang benar itu, dan Bapa adalah pengusahanya. Dia sedang mengajarkan sebuah konsep kepada kita untuk masuk di ayat 9 tentang perintah mengasihi, karena kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak pernah tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur itu. Karena kemampuan, hikmat kita, kekuatan kita tidak akan pernah mampu untuk hidup di dalam kasih Allah. Ada orang berkata, saya tidak mungkin bisa mengampuni. Ya, Anda tidak akan pernah bisa mengampuni tanpa Anda tinggal di dalam kasih Allah. Saya nggak bisa mungkin mengasihi orang itu, karena orang itu sangat menyebalkan. Dia telah bikin masalah. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah punya kekuatan melawan hukum dosa, hukum daging, hukum dunia ini kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Allah. Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu dengan kasih Bapa yang kuterima. Aku mengasihi kamu dengan kasih itu. Tinggallah di dalam kasihku. Sebagaimana aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa, demikianlah juga dengan kita. Kita perlu menuruti perintah Yesus supaya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus yang adalah kasih Bapa. Karena itu kita sebelum melangkah lebih dalam, lebih jauh, kita harus memahami ayat 1 sampai 8-nya. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengeluarkan buah kalau kita tidak melekat, tinggal, tetap di dalam pokok anggur itu. Artinya apa? Artinya kita perlu melepaskan semua kekuatan kita, unsur-unsur kemanusiaan kita, untuk total bergantung kepada Tuhan. Barulah kita akan bisa tinggal di dalam kasih Allah. Kasih Allah ini menjadi model dan kekuatan kita. Paulus berkata ada 3 hal yang akan tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ujungnya, yang paling akhir adalah yang hanya tinggal kasih. Seluruh Alkitab, terjemahan lama, terjemahan baru bisa disimpulkan hanya dengan satu kata, kasih kepada Allah. Dan yang sama dengan itu adalah kasih kepada manusia. Dan ketika kita memiliki kasih Allah, tinggal di dalam kasih Allah. Saya udah ajarin, kita udah belajar, kalau kita lihat apa yang Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada, tapi semata-mata karena kasih karunia, karena kasih Allah. Tinggal itu artinya seluruh kekuatan, seluruh pergerakan, seluruh motivasi, seluruh dasar hidup kita diletakkan di atas dasar kasih Yesus. Dan inilah yang menggerakkan Paulus. Dia ada bukan karena apapun. Dia ada bukan maksudnya, dia ada bukan maksud dunia, dia ada bukan karena apapun, tapi dia ada karena kasih Allah. Kasih Allah yang menguasai dia, itulah yang menggerakkan dia. Lihat, pergerakannya, aktivitasnya bukan dia, bukan dunia, bukan apapun, tapi kasih Allah. Kasih Allah membuat Paulus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang lebih daripada banyak orang. Membuat dia bisa bekerja lebih keras, tapi bukan dia, tapi kasih karunia Allah. Dia dipanggil hanya untuk orang non-Yahudi, tetapi
dia melakukan lebih seperti apa yang Yesus katakan. Kalau kau disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil, bahkan dia bermil-mil jalan. Dan yang membuat dia tahan dan kuat cuma satu, yaitu karena dia tinggal di dalam kasih daripada Allah itu sendiri, kasih Yesus. Dan ini yang membuat kita bisa tahan kuat ketika kita tenggelam. Banyak hal yang berdampingan dengan kita, dihadapkan kepada kita, hal-hal yang tidak ideal, yang kadang-kala membuat kita marah, tersinggung, kita nggak puas hati di dalam rumah tangga, orang tua sama anak, anak sama orang tua sama iparnya, mungkin sama besannya, banyak tetangga dan macam-macam, teman bisnis. Dan ingat, hanya kasih yang bisa menyatukan dan membuat kita bisa memahami dan mengerti. Karena itu kasih menutupi banyak dosa. Kenapa gereja sulit bersatu satu dengan yang lain? Hamba-hamba Tuhan mengalami perpecahan, gereja mengalami perpecahan, karena kita masih bergerak dengan kasih manusia. Kasih sebatas filia atau sroge. Kasih kepada keluarga karena dia baik, kita baik. Tapi kadang-kala kita berhadapan dengan kasih keluarga. Dengan keluarga, kasih keluarga itu juga hilang. Sehingga timbul emosi, nafsu. Karena itu saya melihat ketika saya ada di dalam kasih Bapa, kasih Yesus, saya punya kekuatan untuk tidak melakukan, bisa tidak kedagingan, tapi reaksi kita dalam mengalirkan kasih, penuh dengan pengertian. Kita bisa menerima, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu. Dan istrinya bertanya, seandainya nanti dalam pernikahan aku mengalami kecelakaan, ya, wajahku berubah jadi jelek, aku harus duduk di kursi roda seumur hidupku, apakah engkau akan tetap mengasihi aku? Casey Kasem, saya dengar kesaksian dia tidak bisa jawab. Sampai 22 tahun kemudian dia mengerti tentang kasih Allah. Ya, dia jumpai istri, dia menangis. Aku mengerti pertanyaanmu dan aku jawab, aku mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Saudara, betapa indahnya kalau gereja kita semua orang percaya hidup di dalam kasih Yesus. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang bisa menerima, dan itu merupakan kekuatan bagi kita. Karena itu saya berdoa, biarlah kita semakin tenggelam, tinggal di dalam kasih Yesus. Kasih yang dia terima dari Bapa. Sebagaimana Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu. Dengan kasih yang telah kuterima, tinggallah di dalam kasihku. Sebagaimana aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, kita juga perlu menuruti perintah Yesus, dan perintahnya adalah kasihilah satu dengan yang lain. Kamu adalah murid-muridku. Dunia akan percaya ketika kita hidup saling mengasihi. Dan kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Karena itu tinggallah di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang menolong dan memberkati hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu hari-hari ini. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu mengalir dari dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengasihi orang lain, keluarga kami, pasangan kami, gereja-gereja yang ada. Kami bisa bersatu-satu dengan yang lain. Sembuhkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.